Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dehan Entertain, pusat informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya saya kembali kepada kalian semua, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi dan menghibur waktu luang kalian. Langsung saja kita mulai pada spoiler filmnya. Berlatar di Incheon, Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993. Dua orang pria penagih hutang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Dusuk dan Jungbei. Suatu ketika mereka melihat seorang ibu yang kebetulan punya hutang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikannya. Berteriak di tengah keramaian, Dusuk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myungja. Ia peminjam uang yang sudah menunggang hampir selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terbojok, Myungja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Dusuk yang tidak peduli dan terus membentak membuat putri kecil Myungja marah dan mencubit tangannya. Dusuk berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myungja agar dia tidak melarikan diri. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myungja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Dusuk yang kesal mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan berikan waktu 1 hari kepada Myungja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walaupun sudah diberikan jajan dan hadiah gantungan kunci. Dusuk terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun keadaan ternyata tidak semudah itu. Myungja berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun sayang, dia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dia pinjam tidak terlalu besar sebenarnya, hanya 750 ribuan. Namun dia sulit mendapatkannya mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina, dan fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myungja menemukan seorang yang akan membantunya. Setelah itu dia menghubungi Dusuk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar utangnya besok. Namun sayangnya dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Dusuk dan juga Jungbei membawa anak itu ke rumah mereka, rumah yang berantakan dan tidak terawat. Dusuk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Dusuk membawa anak itu ke kantor di mana bosnya sangat marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Dusuk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Dusuk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi saat Dusuk dan Jungbei mencarinya. Merasa anak itu akan pulang ke rumah, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat posmen yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih, namun untungnya dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya, dia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Dusuk menemui Myungja yang ditahan kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Dusuk terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myungja saat dia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu Myungja menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Sungyi akan dijemput oleh pamannya yang bernama Byungdal. Sungyi akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myungja juga menjelaskan bahwa pamannya akan membayarkan semua uangnya. Myungja terpaksa melakukan semua itu demi kelangsungan hidup sang anak yang lebih baik. Dusuk mencari Sungyi ke tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungil yang tertinggal. Di malam hari, Sungyi terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Dusuk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu Sungyi menangis meminta Dusuk untuk membantunya mencari sang ibu. Ketika Dusuk menjelaskan semuanya, Sungyi menangis, tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Dusuk berusaha menenangkannya saat dia berkata bahwa Sungyi akan diadopsi oleh keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemput dia suatu hari nanti. Mendengar hari itu, dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Sungyi berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Dusuk yang berantakan dan melayaninya saat dia pulang kerja. Tidak lama dari itu, Byungdal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Sungyi sebelum dia datang menjemput dan membayar utang Myungja. Sesuai permintaan paman Byungdal, Dusuk membawa Sungyi jalan-jalan di sekitar kota. Dusuk yang selalu memanggil Sungyi dengan sebutan jaminan membuatnya kesal, namun dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana menjadi cair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sungyi memberikan nama baru untuknya, yaitu Sungbok, yang berarti pemenang. Dari itu, Dusuk membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian.
pergi ke tempat makan dan membawanya ke konser idol walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Bahkan dia membelikannya merchandise, kaset, dan CD yang sangat ia inginkan oleh Songyu. Jungbae berusaha merayakan hari terakhir Sungyi sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang, Sungyi juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemputnya. Dusuk membelikan CD player untuk Sungyi agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika paman Byungdal datang, Sungyi merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Sungyi dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubung melalui pager, sebuah alat komunikasi zaman dulu. Kepergian Sungyi membuat Dusuk gelisah karena pager yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menjadi ada sesuatu yang tidak beres, Dusuk melacak alamat Byungdal melalui nomor teleponnya. Ternyata Byungdal adalah seorang asing yang menuduh Myungja bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya, Sungyi dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk marah saat dia tahu bahwa Sungyi dijual hanya demi 300.000 won kepada orang lain yang tidak dia kenal. Sungyi dibeli oleh pemilik klub malam yang sendirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Sungyi yang tidak bisa dihubungi oleh Dungsuk karena pager miliknya disimpan oleh Byungdal. Sungyi berusaha mengirim pesan kepada pager miliknya berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika Sungyi terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya. Serpian kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Sungyi hanya diberikan obat luka biasa. Dusuk membawa kembali barang-barang Sungyi yang disimpan oleh Byungdal. Dia menemukan pager Sungyi yang ada di dalam tasnya. Menyadari Sungyi mengirim pesan ke pager tersebut, Dusuk segera membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Dusuk menerima telepon dengan suara tangis yang minta tolong kepadanya. Dusuk meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya dengan marah. Setibanya di sana, Dusuk segera melepaskan Sungyi yang terkunci di dalam rumah. Ia membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari hal itu marah, merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dusuk memarahinya kembali saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Sungyi. Wanita itu meminta tebusan 4 juta won. Walaupun Dusuk tahu Sungyi tidak dibeli semahal itu, dia tidak menawar karena dia tahu Sungyi sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Sungyi. Setelah itu dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Sungyi harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Sungyi. Keesokan harinya, Dusuk mendaftarkan dia ke sekolah, namun sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Sungyi menangis, dia tidak mau Dusuk menjadi arah bayungnya. Mengetahui hal itu, Jongbae menasihati Sungyi dan berkata bahwa kepadanya itu hanya berpura-pura saja. Sungyi hanya takut sang ibu akan membenci dirinya. Namun Jongbae berjanji akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu saat nanti. Sungyi yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya Dusuk mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya seorang tua. Dia menyekolahkannya, memberikannya makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika Myungja kembali ke Korea, dia datang ke sekolah Sungyi, bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihat dari kejauhan, Myungja terkejut karena ternyata Dusuk yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Sungyi menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskan dia jika pulang terlambat. Bahkan dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. Dusuk tidak mau putri kesayangan itu dimiliki oleh orang yang tidak pantas, seperti ayah pada umumnya. Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Sungyi saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus, Jongbae menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek dari Sungyi menelpon Dusuk memberitahunya bahwa keadaan Myungja sedang kritis. Myungja berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya. Setibanya di Cina, Sungyi tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa karena sudah belasan tahun dia tidak pernah bertemu dengan ibunya lagi. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Sungyi akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis saling melepas kerinduan. Setelah itu, Myungja bersujud di hadapan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Setelah minta maaf atas semua permasalahan yang diberikan, Myungja meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Sungyi ternyata masih hidup. Myungja meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk dan Sungyi kembali ke Korea. Di pagi hari, Sungyi melihat sepatu Dusuk yang sudah lama dan hampir rusak. Sungyi pergi bekerja paruh waktu, bermaksud untuk mencari uang dan belikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu, Dusuk terus mencari keberadaan ayah kandung Sungyi walaupun dia merasa tidak sehat.
Setelah ditemukan, ternyata ayah Sung Yi sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Tidak lama dari itu, Dusuk membawa Sung Yi menemukan mereka berdua setelah pergi meninggalkan Sung Yi. Dusuk bersedih mengira bahwa dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Sung Yi menelpon Dusuk memanggil dirinya dengan sebutan ayah, lalu mintanya untuk segera menjemputnya sembari membawa CD player milik Sung Yi. Dusuk menjemput dia dengan perasaan bahagia, namun penyakitnya yang semakin parah membuat dia mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Dusuk menghilang tanpa jejak dan kabar sedikit pun. 10 tahun kemudian, Sung Yi tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Jung Bae menelpon memberitahu Sung Yi bahwa Dusuk sudah ditemukan. Jung Bae membawa Sung Yi ke rumah sakit, namun sayang orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Sung Yi teringat sesuatu bahwa Dusuk bisa saja menggunakan nama Sung Bo sebagai identitasnya, nama yang pernah dia berikan saat masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, Sung Bo yang mereka maksud berada di rumah sakit rawat daerah Yongin. Setimanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dusuk sudah lama mengalami infrak otak. Namun karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh. Kecelakaan itu pun terjadi. Karena tidak ada identitas apapun, dokter menemukan buku catat yang bertuliskan nama Sung Bo, lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dusuk di ruang rawatnya. Setelah sekian lama mereka tidak berjumpa, Jung Bin dan Sung Yi menangis. Menyesal mereka baru menemukannya saat ini. Sung Yi berusaha mengingatkan dia bahwa dirinya adalah jaminan putri yang dia rawat dari kecil. Mendengar hal itu, Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa selama ini. Sung Yi membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk saat itu. Ketika Sung Yi akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan simpanan di kaos kakinya. Sung Yi menangis, menyadari bahwa itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dusuk telah menjadi sosok ayah dan orang tua yang sangat luar biasa, yang mencurahkan sisa hidupnya untuk Sung Yi, anak jaminan yang dia rawat dari kecil. Tidak mengingatnya, Dusuk akhirnya tersenyum bahagia saat akhirnya air matanya mengalir dan film pun selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.